Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ayah bunda dan para praktisi pendidikan dimanapun berada, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bisa berkumpul kembali ya dalam sebuah kondisi yang sehat walafiat ya seketika menonton video ini, dan saya juga kemudian mendoakan agar kita semua dimudahkan dalam mendidik anak-anak kita, generasi-generasi terbaik kita untuk menjadi orang-orang yang hebat yang mendukung dan mendakwahkan Islam di masa depan. Salam dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan kita kemudian menjadi pribadi yang senantiasa cinta kepada beliau, mengikuti jejak langkah kehidupan dakwah beliau, dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di video-video sebelumnya saya membahas tentang perkara yang fundamental, maka ini pun sebenarnya adalah perkara yang fundamental ya. Tentu kita akan senantiasa membahas tentang sesuatu yang sifatnya adalah paradigmatis atau normatif atau teoritis ya, karena ini adalah sebenarnya basicnya. Jadi kalau di dalam perkara fikih misalnya, maka ini adalah usulnya ya, jadi akarnya. Nah, akar inilah nanti akan menimbulkan cabang-cabang. Kalau akarnya baik, akarnya kuat, maka cabang-cabang atau pohon yang muncul maka itu juga akan baik. Sebaliknya kalau akar ini lemah, akar ini rentan, ya, akar ini mudah copot, maka tentu pohonnya itu juga akan tidak baik. Nah, jadi di dalam topik kali ini, ya sesuai dengan judul, saya akan membahas tentang akar permasalahan pendidikan dimanapun saat ini, ya, dimanapun saat ini. Nah, kalau kita melihat krisis pendidikan di zaman ini begitu luar biasa, ya, sistematik dan global, ya. Seorang anak kemudian tidak lagi menjadikan Nabi sebagai patronnya, sebagai teladannya, padahal anak ini adalah seorang muslim. Dia justru menjadikan opa-opa Korea, para artis-artis, para kemudian gamers-gamers sebagai idola baru, sebagai tauladan baru, sebagai kemudian uswah mereka. Mereka kemudian tidak lagi tertarik untuk mempelajari Islam. Kajian-kajian keislaman hanya didatangi atau dihadiri oleh orang-orang tua, oleh orang-orang yang sudah sepuh, atau kemudian orang-orang yang sudah bertaubat ketika usianya sudah senja. Sedangkan anak-anak mereka justru ada di kafe-kafe, mereka hadir di tempat-tempat nongkrong, mereka hadir di tempat-tempat bermain, tempat-tempat hangout dan sebagainya, dan orang tuanya membiarkan, dan orang tuanya tidak kemudian mengedukasi sedari dini dengan alasan ya memang begitu sudah zamannya. Nah, ini satu kekeliruan ya ayah bunda dimulakan Allah yang kita rasakan hari ini. Pasti akan muncul pertanyaan gitu ya, ini kenapa kok bisa terjadi demikian gitu ya. Nah, maka ya dalam sebuah tulisan disebutkan ya bahwa kemudian ya ada seorang ulama yang mengomentari tentang akar permasalahan ini. Nah, ternyata akar permasalahan hari ini tidak lain adalah kemudian kita seorang muslim ya, ingat ya tanda kutip muslim, dididik untuk kemudian tidak terikat dengan agama. Padahal ketika seorang muslim dia terikat dengan agama Islam, dia akan menjadi hebat. Ya, berkebalikan dengan orang-orang barat yang kalau mereka ikut dengan agama, maka mereka akan menjadi orang-orang yang jahil, orang-orang yang ketinggalan zaman, karena memang agama mereka tidak membahas sebagaimana pembahasan dalam Islam yang sempurna. Nah, maka kemudian kalau kita lihat ya di dalam sejarah Dark Age misalnya atau Renaissance, mereka orang-orang barat justru kemudian terjadi revolusi atau katakanlah menjadi hebat ya, ketika mereka meninggalkan agama mereka dan meninggalkan kemudian dogma-dogma gereja, dogma-dogma kerajaan saat itu ya. Nah, sebaliknya di dalam Islam, ketika kemudian muslim meninggalkan agamanya ya, bagaimana kejadian pada tahun 1924 ya, 3 Maret 1924, justru kemudian hari ini dia semakin terpuruk umat Islam. Nah, jadi ulama ini ya bernama Muhammad Qutb ya rahimahullah ya, yang seorang juga pakar pendidikan dan seorang pemikir Islam. Beliau menyampaikan bahwa yang mendominasi hari ini bagi siapapun lah termasuk umat Islam adalah pemahaman yang menjauhkan manusia dari agama, muslim dari agamanya, atau kemudian agama-agama lain dengan orang-orangnya gitu ya.
Nah, yang kemudian kita kenal dengan istilah sekularisme atau secularism. Nah, apa itu secularism? Di sini diartikan bahwa sekularisme adalah iqamatul hayah ala ghairi asasin minad din. Jadi pembangunan struktur kehidupan yang itu dibangun selain dari Islam atau selain dari agama, ya gitu ya. Jadi dibangunnya struktur kehidupan tanpa lagi kemudian mengikuti norma-norma agama. Atau kita bisa mengatakan fasludin anil hayah. Jadi terpisahnya kemudian agama dari kehidupan kita. Nah, jadi apa akibatnya bagi seorang umat Islam? Maka akibatnya adalah seluruh solusi yang ada di dalam Islam tidak lagi menjadi rujukan karena sudah bermain kemudian akal manusia secara nafsu gitu ya, yang tidak terikat dengan agama. Padahal agamalah yang mengikat nafsu itu agar tidak liar. Agamalah yang mengikat akal itu agar tertuntun. Nah, sekarang pemahaman orang-orang sekuler ya itu tidak perlu agama, ya diganti dengan suara manusia, ya atau pendapat keputusan manusia, ya pendapat terbanyak dan sebagainya. Maka terjadilah kemudian berbagai masalah-masalah yang hari ini kita rasakan. Lalu bagaimana solusinya, ya? Dan bagaimana kemudian kaitannya dalam pendidikan? Nah, ini akan kita bahas, ya. Ketika kita tahu bahwa akar permasalahan hari ini adalah tadi ketika kemudian seseorang itu melepaskan dirinya dari agamanya, tidak mau terikat dengan agamanya, maka solusinya adalah bagaimana kembali mengikatkannya atau kembali merekatkan ikatan muslim dengan dinnya atau dengan agamanya, gitu ya. Sehingga kemudian terjadi ikatan ya simpul antara manusia dengan Tuhannya, manusia atau muslim dengan agamanya. Dan ingat ya ayah bunda sekalian, sekularisme itu tidak berkaitan dengan KTP seseorang, ya agama yang tercantum di KTP, enggak. Seorang muslim bisa jadi sekuler padahal di dalam KTP-nya Islam. Begitu juga agama-agama yang lain. Jadi dia tidak terikat dengan simbol di KTP, secara zahir di KTP secara simbolik, tapi adalah dengan pemikiran. Jadi pemikiranlah yang kemudian menentukan, ya nantinya kita bisa mengetahui apakah orang ini orang-orang yang memang benar-benar muslim atau sekuler, liberal dan sebagainya dari pemikirannya. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan tadi, ya kita harus kemudian mengikatkan kembali simpul muslim ini ke dalam agamanya, ya yang kita sebut sebagai al-uqdatul kubra, ya simpul besar, ya 3 simpul besar yang harus dijawab oleh seorang manusia, khususnya dalam muslim. Ketika seorang muslim mampu menjawab 3 pertanyaan ini, maka sejatinya dia sudah mengetahui tujuan hidupnya, termasuk untuk apa dia belajar. Nah, di dalam bahasa Arab ya kita menyebutnya sebagai makna fi wujudil insan fil hayah. Apa sebenarnya maksud ya diciptakannya manusia atau terwujudnya manusia di dalam hayah, di dalam kehidupan ini. Nah, ini seperti kemudian fikrah kulliyah, pemikiran yang menyeluruh. Ya, jadi kalau seandainya disebut sebagai pemikiran menyeluruh, artinya dia menjawab seluruh pertanyaan manusia tadi. Ya, begitu banyak kita lihat Bapak Ibu, ayah bunda sekalian, orang kaya raya tapi kemudian bunuh diri gara-gara hanya permasalahan sepele. Ya, baru-baru ini ada seorang penyanyi gitu ya, yang bandnya sudah terkenal luar biasa tiba-tiba bunuh diri. Ya, yang kita tidak tahu sebabnya. Ada kemudian seorang pemuda yang hanya gara-gara dicemooh 1-2 orang, maka dia akhirnya kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan lompat ke depan rel kereta api di mana kereta sedang melintas dan sebagainya. Ya, nah ini adalah perkara-perkara yang sebenarnya harusnya kita pahami sebagai masalah yang sangat besar. Nah, ketika seorang manusia mampu menjawab uqdatul kubra ini, maka dia akan selamat hidupnya. Apa saja 3 pertanyaan yang besar tadi, ya, maka kita bisa kemudian melihat di dalam buku yang jadi referensi kami ini. 3 pertanyaan besar itu yang pertama adalah qoblal hayatid dunya. Jadi sebelum kehidupan dunia, kita ini sebenarnya siapa dan apa, gitu ya. Nah, jadi sebelum kehidupan dunia, dari manakah kemudian kita? Siapakah kita? Ini. Yang kedua adalah saat di dunia atau al-hayatud dunya, ketika di dunia. Nah, pertanyaan ketiga adalah al-hayatu ad-dunya, ya, maka ma ba'da hayatid dunya. Jadi ma ba'da al-hayatid dunya.
setelah kehidupan dunia kita akan kemana. Jadi yang pertama adalah sebelum di dunia, kedua ketika di dunia, ketiga setelah di dunia. Kalau kemudian kita mampu menjawab 3 pertanyaan ini, ya, maka kemudian kita akan mampu menjawab apa tujuan hidup kita. Yang pertama adalah sebelum kehidupan di dunia. Maka kita memahami bahwa sebelum kehidupan di dunia, ya, maka seorang manusia itu sejatinya adalah ruh, ya, ruh yang kemudian ada ya di dalam alam ruh, yang kemudian ini tidak mungkin berasal dengan sendirinya, melainkan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kemudian di alam ruh, ya, dikatakan di dalam Al-Qur'an, alastu birabbikum. Nah, ini adalah pertanyaan Allah ketika di alam ruh, ya, ketika manusia masih di alam ruh. Maka semua manusia tadi menjawab, qalu bala syahidna. Mereka berkata, ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Maka sebenarnya seluruh manusia di dalam alam ruh dulu, mereka mengakui bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan, bahwa mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah ketika di al-hayatud dunya, ketika hidup di dalam dunia, ngapain mereka? Ya, kalau tadi sebelum di dunia mereka di alam ruh, ya, adalah mengaku bahwa mereka adalah hambanya Allah dan mereka mengakui bahwa Allah adalah pencipta mereka, maka ketika di dunia, ketika mereka sudah diciptakan melalui rahim ibu mereka, lahir sebagai seorang bayi dan sebagai terus besar sampai dewasa, maka ngapain mereka? Al-hayatud dunya, ketika di dunia mereka ngapain? Maka tentu jawaban di dalam Islam adalah mereka beribadah kepada Allah. Tujuan mereka diciptakan tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, ma ba'da al-hayatid dunya. Lalu apa setelah kehidupan dunia ini? Nah, seorang muslim harus mampu memahami bahwa ketika dia setelah di dunia, ya, setelah kemudian Allah wafatkan dia, Allah cabut nyawanya, Allah sampaikan ajalnya, maka dia akan kembali kepada Allah. Ada pertanggungjawaban di sana di dalam alam kubur, ya, dan sebagainya, hingga dia kembali kepada Allah di akhirat, ya, di alam baka, ya, alam kemudian yang kekal di akhirat sana. Apakah nanti dia akan di surga atau justru di neraka? Nah, 3 pertanyaan ini ketika kita coba sederhanakan, ya, menjadi seperti ini. Di mana kita sebelum di dunia? Ya, ini adalah kemudian makhluk Allah di alam ruh. Ya, ngapain kita kemudian ketika di dunia? Maka kita ketika di dunia adalah beribadah kepada Allah. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna, ya, wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Nah, kemudian ma ba'dal hayatid dunya. Maka pertanyaan ketiga, setelah itu kita kemana? Setelah di dunia ini Allah kemudian cabut nyawa kita, setelah itu kita kemana? Maka adalah kembali kepada Allah nanti di akhirat, ya, di alam baka nanti, di alam yang kekal itu. Apakah dikekal di surga atau kekal di neraka? Apa ayatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita kemudian berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, ketika setiap muslim memahami dan menjawab 3 pertanyaan ini, dia meyakini pertanyaan ini, maka sebenarnya urusan pendidikan itu urusan yang mudah, ya, ayah bunda sekalian. Artinya, dia nggak akan mungkin kuliah atau belajar lah, mau di sekolah, di kampus atau sebagainya, ya, dia tidak mungkin akan belajar dengan curang, dengan cara curang. Dia tidak akan mungkin belajar hanya untuk mengejar nilai atau mengejar IPK. Dia belajar karena dia tahu tujuan dia adalah untuk beribadah kepada Allah, sehingga ilmu yang dia dapatkan itu adalah untuk ibadah. Karena kaidahnya adalah al-ilmu qabla amal. Ilmu sebelum beramal. Al-ilmu qabla amal wa qauli. Ya, ilmu sebelum amal dan sebelum berucap atau berbuat, ya, wa fi'lihi, ya, dan juga berbuat. Nah, kemudian, ya, dia tidak akan mungkin apalagi korupsi, tidak akan mungkin memperlihatkan aurat, tidak mungkin berzina, tidak mungkin pacaran, sebagainya. Itulah hakikat ilmu. Hakikat ilmu disebut sebagai ilmu ketika dia memang benar-benar bermanfaat bagi seseorang muslim, sehingga dia menjadi orang yang bertakwa dan kemudian orang-orang yang soleh. Itu hakikat ilmu. Ilmu tidak disebut sebagai ilmu yang bermanfaat, ya, ketika tidak menambah ketakwaan orang yang belajar. Maka kemudian di dalam kalam para ulama, definisi ilmu itu adalah apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Itu definisi ilmu menurut para ulama. Karena hanya dengan ilmu yang ada di dalam Quran dan Sunnah lah kita mampu menjadi orang yang lebih baik.
gitu. Nah, ketika kita di dunia ini menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, maka ketika kembali kepada Allah tentu ya kita kembali pada kondisi di mana kemudian Allah menerima kita, ya di mana Allah meridhoi kita, di mana kemudian Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ya bahwa ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, kenapa? Karena kita kemudian ketika di dunia menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Tiga simbol besar ini, inilah yang harus diajarkan kepada anak-anak kita, kepada pemuda-pemudi kita, kepada bahkan orang tua kita, agar dia mengajarkan kepada anaknya. Nah, kalau tiga simbol besar ini bisa dijawab, bahwa kita berasal dari Allah, kita hidup hanya untuk Allah, dan kita akan kembali kepada Allah, maka tentu tidak ada permasalahan yang tidak terselesaikan gitu. Tidak mungkin kita putus asa dari rahmat Allah yang kemudian dengan iradahnya bisa berbuat apapun. Karena kita yakin dengan iman kita, yakin kepada Allah bahwa Allah yang menciptakan, Allah kemudian yang memutuskan segala sesuatu, Allah yang berkehendak ya. Allah kemudian maha segalanya, maha berbuat apapun yang dia kehendaki, dia mampu melakukan apapun yang kehendaki, yang mampu berdiri sendiri ya tanpa dibantu siapapun, dan kemudian dia kekal selama-lamanya, tidak berawal, tidak berakhir, dan seterusnya. Nah, keyakinan inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita dalam pendidikan. Ya, sehingga ketika dia mau belajar apapun, mata kuliah apapun, kita tidak khawatir anak kita tersesat. Namun kemudian justru anak kita menjadi orang-orang yang belajar untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.